Oke, silakan masuk meja. Silakan. Silakan kita dulu dulu. Sini aja Pak. Baik. Senang rasanya melihat Anda mau datang ke konseling kita ini. Sebelumnya bagaimana kabar Anda? Baik Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kan belum tahu nama Anda siapa. Boleh Bapak tahu nama Anda? Boleh Pak. Baik. Perkenalkan nama saya Sadia Batibara Pak, SMK Nazariyah. Oke, berarti Bapak baru saja aja. Iya. Oke. Nah, sekarang Bapak Yusuf Kordowi, bisa nanti dipanggil Pak Yusuf atau Pak Kordowi aja. Mana yang nyaman buat Anda ya. Nah, tanya, tidak pernah melakukan konseling perorangan? Belum pernah. Nah, nanti pertama kali. Iya Pak. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal tentang konseling perorangan, yaitu konseling perorangan adalah sebuah layanan seorang konselor memberikan bantuan kepada seorang konselor atau klien untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dan dalam konseling itu ada beberapa hal yang harus kita patuhi dan kita jalankan. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Nah, dalam konseling kita nanti ke depannya, kerahasiaan itu akan terjaga. Nanti apapun yang akan Anda sampaikan dalam ruangan kita ini cukup sampai di sini, tidak akan bisa keluar karena kita melindungi hak asasi kerahasiaan. Nah, selanjutnya Bapak berharap Anda datang ke ruangan kita ini dengan sukarela tanpa ada paksaan orang lain. Sebelumnya, apakah ada teman atau saudara yang memaksa untuk datang ke sini? Tidak Pak, karena keinginan saja. Bagus, alhamdulillah. Selanjutnya itu adalah keterbukaan. Bapak harap saudara itu terbuka menyampaikan setiap masalah, apapun sekecil apapun masalah tersebut, agar kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan yang terakhir dan selanjutnya adalah asas kekinian. Nah, asas kekinian itu adalah asas di mana saudari kita akan membahas permasalahan yang dihadapi saudari sekarang. Nah, jadi masalah yang dihadapi saudari itu cukup itu saja yang perlu saudari sampaikan. Dan yang terakhir itu adalah kenormatifan. Nah, kenormatifan itu dari sekarang sampai akhir diskusi kita nanti, kita akan menjaga norma-norma yang berlaku dan kita akan menjaga batasan-batasan etika dalam melakukan konseling kita. Baik, apakah masih ada yang belum paham dan yang belum ditanyakan? Nah, kalau begitu kita mulai saja. Selanjutnya, apa permasalahan sebenarnya yang sedang dihadapi oleh Anda? Bingung Pak.
itu normal. Jangan berkecil hati, jangan merasa iba diri, jangan merasa takut dengan melihat sendiri. Selagi itu tidak menyalahi norma-norma yang ada atau tidak menyalahi peraturan yang ada di tempat tersebut. Nah, sedangkan dari Nana sendiri, bagaimana respon dari orang tua atau ibu terhadap hal yang terjadi seperti itu yang Anda rasakan? Apa pernah bercerita? Tidak pernah bercerita. Jadi selama ini diam terus, tidak pernah disampaikan. Jadi perasaan ini cukup dan perasaan Anda yang berarti orang tua belum tahu. Nah, jadi Anda ingin menceritakannya kepada orang tua atau akan memendamnya seperti ini? Takut ada cekcok. Dengan memendam apakah cekcok tidak ada? Tidak ada. Selama yang Anda tahu tidak ada. Atau masih ada cekcok? Masih ada juga perkara yang sama. Mungkin Anda masih ragu terhadap diri sendiri, terhadap peran karena Anda masih merasa diri sebagai anak, jadi tidak memiliki suara untuk menyampaikan hal yang disampaikan. Seperti itu kenapa Anda takut? Iya. Ya. Baik. Jadi dalam hal tersebut selama ini Anda tidak menangis lalu memendam sendiri. Apakah ada orang terdekat Anda yang mengetahui yang Anda rasakan ini? Ada. Siapa? Coba cerita. Coba cerita sejauh mana yang Anda tahu yang terjadi. Misalnya kalau cekcok sama mama, pasti ceritanya sama dia nangis apa segala macam. Terus kayak ada rasa begitu kalau ada cerita sama dia. Bahasa muda kalau dalam cerita. Namun alangkah baiknya jika Anda itu bercerita langsung kepada orang tua. Kenapa? Karena sumber dari hal yang kita rasakan sakit itu tidak terdapat dari sana. Jika kita ingin memadamkan api, kita harus menyiram api tersebut. Jika kita ingin membangun rumah, kita harus membangun fondasinya, lalu membangun rumah dari fondasi tersebut. Jangan takut, percaya diri sendiri. Tapi cara ngomongnya itu nggak tahu kayak mana. Cara menyampaikan hal tersebut masih bingung. Mungkin masih perlu beberapa waktu untuk menyampaikan hal tersebut. Memang berat, tidak mudah. Karena di situ kita menghadapi bukan seorang ibu saja, tapi kita menghadapi 3 keluarga yang berbeda. Keluarga ayah, keluarga ibu, dan keluarga ayah. Jadi posisi Zakia di sini tengah-tengah, tidak tahu apa yang mau kemana seperti itu ya. Nah, mungkin Zakia tak perlu khawatir dengan hal tersebut. Cukup percaya kepada-Nya. Sejelek-jeleknya seorang anak, tetap kembalinya hanya kepada ibu. Jadi, kedepannya selagi bisa menceritakannya, usaha insya Allah, jika ibu menerima saran kita atau cerita kita, insya Allah kita akan selesai. Namun, jika hal itu semakin rumit atau semakin sulit, bisa kita menceritakannya kepada orang yang sengaja itu. Apakah ini saja? Tak saja. Kira-kira Anda siapa yang disebut begitu? Apakah ini
Jika kita seorang anak, kita tidak akan bisa menyayangi orang seorang ibu. Jadi, jika kita ingin menyampaikan sesuatu, namun tidak mampu, kita menyampaikannya dengan pelantaran. Nah, seperti ini tadi. Jika memungkinkan untuk curhat, untuk menyampaikan isi hati kepada ibu, sampaikan saja. Nanti nenek kami seorang ibu, nenek akan paham bagaimana rasanya. Dan seorang ibu akan bisa menyampaikan kepada anaknya. Tadi hanya takut. Cobalah untuk memakan diri, mencoba, dan insya Allah baik-baik saja. Masih ada yang tidak diceritakan, tidak apa-apa. Jangan ada yang dibendam sedikit apapun itu. Apakah masih ada yang ingin disampaikan atau mengganjal ataukah hal yang lain yang berkaitan dengan masalah tersebut? Tidak apa. Kalau cerita kayak gitu nggak didukung sama nenek gitu. Kenapa Anda berpikiran seperti itu? Bagaimana berpikiran seperti itu? Bingung aja. Apakah nenek juga ikut menyalahkan ibu dalam hal menikahnya lagi? Ikut. Nenek juga tidak setuju ternyata. Dulu nggak setuju tapi sekarang udah menerima. Dan memahami. Jadi gara-gara tersebut Anda juga menjadi ragu untuk menyampaikan itu kepada nenek. Orang lainnya mungkin bisa jadi ibu yang Anda tahu siapa lagi. Cuma nenek, paman, bibi, Mama satu-satunya. mama satu-satunya. Nah, mama satu-satunya. Jadi yang terganjal lagi apa? Kenapa sampaikan saja? Nggak kita cari tahu, nggak kita gali. Apakah saudara-saudara dari pihak ayah juga menyimpan hal tersebut? Bagaimana Anda melihat penyebutan tersebut? Lebih tepatnya kalau dia itu nggak peduli di sini. Dia tidak tercipta di sini, bahkan dalam satu perhubungan. Jadi selama ini dalam keadaan ini siapa yang paling dekat dengan Anda, dengan ibu, yang masih melihat bahwa sebenarnya kalian masih keluarga? Apakah masih ada? Siapa? Saudara ayah. Saudara ayah coba ceritakan seperti apa yang melakukan kalian lagi membantu walaupun dia tahu seperti itu situasinya. Dengan menanyakan kabar, makanan, semuanya. Tapi kalau masalah apa lagi nggak ada di sini. Dan ditanyain dari Anda lihat apakah paman juga tidak suka dengan pernikahan orang tua tadi, atau sudah bisa menerima? Atau memangnya pamannya tidak? Mungkin selain itu juga, apakah saudara mungkin mampu untuk menceritakan hal tersebut kepada paman? Kenapa? Apa alasannya? Setelah ayah itu
segi apa? Anda merasa dibeda-bedakan dari pihak keluarga. Kalau lagi keluarga pada itu pasti aku cuma sendiri yang ke situ, soalnya adik dua kan mau ikut. Jadi yang lain bisa tidak merasa berbeda itu. Berarti Anda merasa disisihkan seperti itu kurang lebihnya. Bukan disisihkan, tapi lebih tepatnya kayak gimana ya, kayak merasa sendiri aja di keluarga itu kan. Soalnya kan adik juga nggak dekat lagi sama keluarga ayah. Jadi dia sekarang lebih tepatnya aku nggak suka gitu ke saudara ayah, tapi nggak tahu dari mana dia nggak sukanya. Bingung dengan hal tersebut. Coba kembali kepada permasalahan awal kita. Orang tua menikah dan keluarga kurang suka dengan hal tersebut. Timbullah masalah-masalah lain yang kita alami. Ada beberapa hal yang mungkin tidak kita ketahui dari hal tersebut karena kita adalah seorang anak dan merasa disisihkan atau merasa tidak dianggap ada lagi dalam keluarga. Jika tidak ada alasan yang jelas atau berlaku dari pihak keluarga yang jelas, itu kemungkinan hanya dari perasaan atau rasa bersalah kita karena hal yang dilakukan oleh orang tua kita. Jangan merasa disisihkan dalam sebuah keluarga ini selagi mereka tidak bicara langsung, kau kembali lagi ke keluargamu. Sejahat apapun mereka, setidak peduli apapun mereka, selagi mereka tidak menyebutkan kalimat kalian bukan lagi keluargaku, jangan lagi datang ke sini. Jangan dianggap mereka tidak peduli. Itu mungkin hanya perasaan hati kita karena kita merasa kita bersalah. Nah, kembali kepada persepsi kita. Coba tenangkan hati. Coba kembali kepada pola dasar pemikiran kita. Kita adalah keluarga. Jika mereka tidak ingin mengikuti kita, jika mereka kita rasa menjauh kepada kita, cobalah kita sendiri yang mendekat. Coba kita sendiri yang mengasih saran, mengasih pendapat. Jika tidak diterima, tidak masalah, karena pasti ada perbedaan. Jangan ketika pendapat kita ditolak, kita dianggap berbeda, kita dianggap tidak diterima, tidak. Kita hanya tidak sependapat. Jadi dalam hal ini cobalah Anda untuk percaya diri, yakin terhadap diri. Pandailah mengekspresikan emosi. Jika memendam saja itu tidak akan selesai. Mungkin terdengar, Bapak tidak tahu apa yang saya rasakan, Bapak tidak di posisi saya, Bapak tidak tahu apa hal yang sedang saya hadapi, saya lalui. Memang Bapak tidak mengalami dan tidak merasakan dan tidak mengalami tersebut. Tapi setiap orang memiliki permasalahan masing-masing. Semakin dipendam, semakin membesar dan ujungnya akan meledak. Jika sudah meledak, akan timbul masalah yang lebih besar lagi. Jadi jangan tahan diri. Percaya terhadap diri sendiri. Percaya kita mampu melewati, kita mampu menghadapi. Karena kita punya Allah. Kita percaya setiap kesulitan pasti ada